Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. In people, selamat datang kembali di Hikmah Senja bersama Al-Fagiri Salkaf. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi ujian seberat apapun yang didatangkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus tahu ujian itu datang dalam bentuk dua hal. Yang pertama, ujian datang dalam bentuk hal yang tidak kita sukai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami mengujimu dengan sesuatu yang tidak kamu sukai. Kekurangan harta, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan kepercayaan, kehilangan jabatan, difitnah orang, dijauhi banyak orang, dan lain sebagainya. Itu adalah ujian yang tidak kita sukai. Ujian yang memberatkan hati kita, ujian yang membuat kita sempit hatinya, ujian yang membuat kita sumpek, bahkan ujian yang membuat kita menaik amarahnya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar sama ujian satu lagi nih, bisyarri wal khair. Ujian kadang-kadang datang dalam bentuk yang kita sukai. Tiba-tiba kita dapat jabatan, tiba-tiba kita dibukain pintu rezekinya, tiba-tiba kita dikenal oleh banyak orang. Sadar atau tidak, itu juga ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu sekali lagi akan terus datang. Tapi sebentar aja. Sampai kapan sih ujian datang? Rumusnya CSM. Apa itu CSM? Cuma sampai mati. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai khalifah fil ard. Dalam firman-Nya, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga, kata Allah, sementara Allah belum melihat kesungguhan yang ada pada dirimu, dan Allah belum melihat kesabaran yang ada pada dirimu dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bermujahadah atau bersungguh-sungguh. Yang kedua, bersabar atau memiliki daya tahan menghadapi ujian, nanti hadiahnya, tuntunannya akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua ini adalah inti modal inti kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadah, kesungguhan. Yang kedua adalah kesabaran. Mari bahas satu persatu. Mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh berfokus menghadapi masalah yang kita hadapi. Berfokus kepada solusi dari ujian yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfokus pada usaha selama itu usaha tidak haram, selama usaha tidak melanggar perintah Allah, usaha itu berada dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti jalan keluarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan. Nanti jalan keluarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu. Dalam firman lain Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh terhadap kami, kami akan tuntun dia kepada jalan-jalan menuju kami. Jadi tunjukkan dulu kesungguhan kita dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tuntunannya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu landasi kesungguhan tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di firman lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan sediakan untuknya jalan keluar dalam menghadapi apapun ujian, apapun tantangan, apapun cobaan yang kita hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selain Allah bantu kita kepada jalan keluar dari segala macam ujian, tantangan yang kita hadapi, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Setelah kita bersungguh, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjaga ketakwaan, yakni menjalani perintah Allah, jauh dari larangan. Selama kita menghadapi ujian tersebut, kata Allah, serahkan dirimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu cukup untukmu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, dalam segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, dalam segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, Allah tetapkan ukuran
Dan ukurannya Allah nggak mungkin meleset. Perhitungannya Allah nggak mungkin meleset. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan adalah yang terbaik untuk kita, teman-teman. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah sesuatu yang pasti kita bisa melewatinya. Gak ada ujian yang gak bisa kita lewatin. Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak akan melewati suatu beban kecuali hamba tersebut mampu memikul bebannya. Jaga ketakwaan kita dalam menghadapi ujian, sertai dengan kesabaran dan kesungguhan. Minta tolong, curahkan isi hati kita dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolong sini dalam menghadapi segala ujian yang engkau hadapi, segala macam yang engkau merasa berat, segala sesuatu yang membuat berat langkah kakimu, segala sesuatu yang membuat sempit hatimu, segala sesuatu yang membuat jatuh air matamu, segala sesuatu yang membuat penat otakmu, minta tolong sini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu, sini minta tolong kepada Allah. Dengan apa minta tolongnya? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah sarana penghubung kita kepada Allah. Sholat adalah sarana komunikasi kita, bisa mencurahkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus sholat. Sholat adalah penguat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jangan lupa tonton Hikmah Senja setiap hari Jumat bersama Al-Fakir Isa Al-Kaf. Sama-sama kita di sini, insya Allah sama-sama belajar mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.